Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk mas bronya semuanya. Jumpa lagi ya kita mas bro. Setelah terakhir kemarin ya update video kita perawatan di 41 HST, kita melakukan pemupukan yang pertama ya mas bro dalam tahapan percepatan pembesaran buah. Hari ini tepat usianya 43 HST mas bro. Karena saya lihat ya, kalau pagi itu sering terjadi kabut ya mas bro. Kabut di wilayah saya ini karena dari beberapa hari kemarin tuh ada hujan yang lebat. Di semenjak 41, 42 dan 43 ini saya lihat kabutnya kalau pagi itu lumayan tebel mas bro. Saya takutkan nanti akan berefek buruk untuk daun semangka saya ya, yang mana dalam tahapan percepatan pembesaran buah. Dan ini yang posisi terakhir kemarin ya, saya pupuk di 41 ya. Posisinya sudah seperti ini mas bro. Alhamdulillah buahnya udah kelihatan ya. Dan saya takutkan nanti efek buruknya karena sering terjadi kabut pagi ini, ada embun tepung mas bro, atau embun bulu. Biasanya itu bisa terjadi ya kalau berkabut-kabut. Dan juga karena ini udah tahapannya, udah targetnya untuk melajukan pertumbuhan buahnya ini ya, biar cepat pembesarannya, maka hari ini saya akan masuk fungisida mas bro. Sekaligus saya menjawab pertanyaan dari mas bronya yang mempertanyakan kapan masuknya fungisida dari golongan ojol ya. Kemudian apakah dalam proses pembesaran buah kita harus potong pucuknya ini? Kalau saya enggak ya mas bro. Kalau tanamnya sedikit nggak apa-apa mas bro, telatenin aja, dipotongin pupusnya kayak gini. Supaya apa, laju pertumbuhannya itu nggak jalan terus. Cuman fokusnya nanti di pembesaran buah. Tapi kalau saya enggak, saya ada trik tersendiri ya mas bro. Saya pakai ya fungisida aja dari golongan ojol. Hari ini kita akan masuk fungisida tersebut. Fungisidanya apa kita akan bahas di jumpa kita di video kali ini. Namun seperti biasa ya, untuk mas bronya yang baru saja bergabung dan yang baru saja menemukan channel Irfan Jalil 08 ini, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan update-update perawatan berikutnya. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari mas bronya semuanya. Saya selalu berdoa sesulit dan serumit apapun musim tanam kita, di akhir musim finish dengan manis, ketemu harga yang mahal. Amin ya robbal alamin. Jadi 43 ST ini target perawatan kita pagi hari ya mas bro. Kita akan menyemprotkan fungisida, tapi kita nunggu dulu embunnya ini kering dulu ya mas bro. Pagi tadi tuh kabutnya tebel banget mas bro. Dan ini yang saya takutkan tuh seperti ini mas bro. Daunnya lonyot mas bro. Ini efek yang diberikan kalau pagi itu berkabut, kemudian kalau siangnya pemanasan genter mas bro. Biasanya lonyot-lonyot seperti ini mas bro. Nah di sini kita akan menyetop pergerakannya ya dengan memasukkan fungisida, dan juga supaya laju pertumbuhan daunnya ini masih tetap hijau dan percepatan pembesaran buahnya juga lebih cepat lagi ya. Ini alhamdulillah mas bro. Fungisidanya apa dan dosisnya berapa? Ini sekaligus saya menjawab ya dari pertanyaan mas bronya, kapan masuk fungisida tersebut. Dan kalau saya mas bro, kalau buahnya udah rata-rata seperti ini ya, kurang lebih ini 2 kilo hingga 3 kiloan lah, ini baru saya akan masukkan fungisida andalan saya itu ya. Supaya apa? Supaya percepatan pembesarannya itu lebih cepat ya, lebih cepat. Kemudian untuk menjaga juga hijau daunnya, karena udah mulai masuk daun-daun pangkal itu. Kalau pangkal kemarin itu efek dari keriting, menguning-menguning, kemudian mulai naik ya, karena berapa hari ini di 41 kemarin tuh di 40 hari, di 40 HST kemarin hujan deras. 41, 42 panas mas bro. Nah, mengakibatkan ya ini daun jebol ya, apalagi pagi berkabut. Maka perawatan kita di 43 ST ini kita akan hajar dulu, kita akan masuk dulu di fungisida ya.
Fungisida ini bertujuan untuk memberhentikan pergerakan jamur seperti ini. Kemudian juga untuk menstop laju pergerakan pupus ya. Ini pucuknya ini Mas Bro, pucuknya ini kita stop dulu ini, jangan laju terus. Kalau laju terus nanti proses pembesaran buahnya akan sedikit melambat. Makanya ada trik juga ya, ada trik, saya juga pernah melakukan. Dipotong pucuknya ini Mas Bro, tapi kita harus hitung juga ya. Jangan mepet. Jangan mepet kalau motongnya ini kan buah di sini Mas Bro, posisi buah di sini. Jangan di sini Mas Bro, tapi agak jauh aja. Kalau bisa itu 12 daun ya. 12 daun ke atas baru kita potong pucuknya, nggak apa-apa. Tapi kalau rapet Mas Bro, posisi rapet, bingung Mas Bro, nanti kita nyarinya mana yang pucuk-pucuk. Nah, maka strategi yang bisa kita lakukan dalam hal seperti ini, supaya laju pupusnya nanti itu bisa mengecil atau stop sementara, tapi tidak stop tumbuh ya Mas Bro, masih tetap tumbuh, masih stabil, tapi dia nggak laju banget. Maka di sini kita akan masuk fungisidanya tersebut. Dan andalan saya biasanya kalau di hal seperti ini saya memasukkan, kalau nggak Natipo ya Amistar Top yang biasa saya masukkan. Dan di 43 ST ini akan saya masukkan tersebut ya fungisida tersebut ya Mas Bro. Dan momentumnya juga pas, karena ada kendala serangan juga ini Mas Bro. Ini efek Mas Bro ya. Kalau ada kabut Mas Bro, sering ada kabut. Ini jebol semua daunnya Mas Bro. Jadi kerja saya ini hari ini 2 ya, untuk mengatasi daun semangka saya yang jebol-jebol tersebut karena efek cuaca. Kemudian saya juga akan mempercepat pembesarannya dengan cara menyetop pertumbuhannya sementara ya, karena buahnya udah segini-segini Mas Bro. Ini wajib kita pom rapet ya, nitrogen tinggi dan kalium tinggi, fosfat direndahkan Mas Bro kalau dosis pupuknya. Ini ya yang kita pupuk pertama kemarin di 41 ST. Alhamdulillah gambarnya mulai jelas Mas Bro. Dan efek dari pemberian pupuk yang nitrogen tinggi dan kalium tinggi ya, ini daunnya akan rentan Mas Bro untuk bocor. Maka kita harus cepet-cepet nih tanggulangin. Hari ini kita masuk Amistar Top ya, supaya pergerakan jamurnya enggak kemana-mana. Kemudian Amistar Top tersebut bertujuan juga untuk memberhentikan ini ya, laju pergerakan pupusnya ini, supaya enggak lari terus. Jadi nanti di pom pemupukan yang kedua fokusnya nanti ke buah, fokus yang ke buah, karena pupusnya ini harus sedikit mengecil ya. Walaupun ini sudah kecil Mas Bro, tapi ini kalau nggak kita berhentikan dia akan besar lagi terus laju. Nanti efeknya konsentrasi di buah ini, yang harusnya pupuk yang kita berikan di tahapan kedua nanti itu ke buah ini, dia larinya ke pertumbuhan terus Mas Bro. Maka di sini kita strateginya biasanya yaitu masuk fungisida yang dari golongan ojol-ojol tersebut ya. Nah, apalagi daun kita sudah di 43 ini efek hujan kemarin, kemudian panas, paginya ada kabut banyak Mas Bro, mulai bocor. Maka momentumnya pas nih di 43 ST kita akan masuk nih Amistar Top. Kemudian fungsi kerjanya double, dia harus nyetop daun yang mulai terindikasi jamur tersebut. Kemudian dia harus stop juga pupusnya supaya laju pertumbuhannya nggak laju tapi tetap tumbuh, supaya fokus nanti di pemupukan kedua larinya ke buah. Dosisnya berapa? Yuk kita bahas bareng ya Mas Bro. Pokoknya aplikasinya ini nunggu embun-embunnya ini ya. Ini kan masih kelihatan nih Mas Bro, embunnya ini harus agak kering dikit, harus kering ya, karena kita mau memberhentikan jamur. Kalau berikan jamur itu usahakan embun kering ya Mas Bro, embun kering. Tapi kalau kita mencegah preventif, nah ini pas nih posisi seperti ini, embun belum kering tapi nggak basah banget, masuk biasanya bahan aktif Propinep.
Kalau saya biasa pakai Antrakol aja lah sebut merek dagangnya. Tapi kalau kita kasusnya seperti ini ya, kasusnya daun sedang geretek kayak gini, kena embun tepung ini Mas Bro, itu kan kelihatan kan tepungnya. Nah, ini pakai fungisida tembaga bisa Mas Bro, tapi kalau pakai fungisida tembaga, laju pupusnya dia tidak akan berhenti Mas Bro, tetap akan lari terus. Sedangkan kita fokus kita dua arah ini, kita memberhentikan laju pergerakan dari embun tepung ini, kemudian juga kita harus memberhentikan juga laju pertumbuhan pupusnya biar nggak lari Mas Bro. Maka kita akan masuk nih fungisida. Kalau saya biasanya kalau nggak Natipo ya Amistar Top. Hari ini saya pakai Amistar Top aja Mas Bro. Ini ya Mas Bro, update yang kemarin keriting itu ya, yang perawatannya saya mempergunakan bioas sama trisulfat, kemudian untuk kocorannya dengan Goldtech ya. Alhamdulillah Mas Bro, babak 2 dan 3 ya buahnya. Kalau untuk laju pupusnya alhamdulillah laju. Dan hari ini aplikasi untuk fungisidanya, aplikasi fungisida Amistar Top hari ini, untuk aplikasinya rata aja Mas Bro ke seluruh bagian tanaman, nggak hanya di daun pangkal ini ya, tapi ke seluruh bagian tanaman kita ratakan saja. Nunggu embunnya kering ya, nunggu embunnya kering. Pokoknya nunggu embunnya agak kering, baru kita aplikasikan. Untuk dosisnya langsung saja nanti pergunakan 15 hingga 20 liter air itu. Pergunakannya dosisnya 15 mili Mas Bro, langsung pergunakan dosis 15 mili ya, dosis besar Amistar Top. Pakai perekat nggak Mas? Karena kita aplikasinya ini pagi Mas Bro, nggak perlu kita pakai perekat ya. Nunggu dulu embunnya ini agak kering, baru kita gas aplikasinya. Aplikasinya rata aja di seluruh bagian tanaman. Tujuannya ganda. Yang pertama kita stop laju pergerakan pupus ya, pucuk-pucuknya ini jangan berlari terus, biar konsentrasi nanti di pemupukan kedua nanti ke buah. Kemudian karena daun kita sudah mulai ada yang terserang ya, ini bergerak lagi ini embun tepung, maka ini kita harus stop ya, supaya hijau daunnya ini masih tetap terjaga. Kok gampang kali Mas seperti itu ya, karena semangka ini kan daunnya emang ringkih Mas Bro. Terkena hujan, habis itu panas, dia otomatis akan mengulah. Oleh karena itu kalau tanam semangka itu emang harus rajin gendong tangki Mas Bro ya. Sama kayak main kecapi. Kalau enggak rajin gendong tangki ya ambiar Mas Bro. Ini ya, seperti ini pokoknya Mas Bro. Tandain aja ya, kalau habis hujan malam terus siangnya panas, besok paginya sama Mas Bro lihat cuacanya itu kabut enggak. Kalau kabut siap-siapkan aja. Kalau masih di tahap awal ya, di vegetatif, siapkan aja fungisida tembaga. Tapi kalau sudah ke generatif seperti ini, jangan tembaga lagi Mas Bro, apalagi sudah membawa buah ya, sudah membawa buah seperti ini. Kita pakai tembaga bisa Mas Bro, jamurnya berhenti, insya Allah berhenti. Cuman pupus-pupusnya ini nanti tetap laju ya. Kalau bisa pupusnya ini kita off dulu pergerakannya, supaya fokus di pupuknya lah, intinya fokus di pupuknya. Yang tahap kedua nanti ke buah, supaya pembesarannya lebih der dan cepat ya Mas Bro. Karena kita berpacu dengan waktu. Kalau bisa itu umur di 58 HST kita sudah panen di tahap awal. Saya kira jumpa kita di 43 HST ini sudah cukup ya Mas Bro. Intinya dari video kita di kali ini adalah membahas mengenai fungisida yang kita pergunakan untuk menyetop ya laju pergerakan pupus ini. Sementara dia masih tetap bertumbuh, tetapi nggak begitu laju. Supaya apa? Supaya konsentrasi pupuk yang akan kita berikan di tahap kedua nanti, di pembesaran buahnya nanti, dia fokusnya bukan di pertumbuhan lagi, tapi di pembesaran buah. Kemudian di target yang kedua, karena tanaman kita ini sudah terindikasi masuk embun tepung, maka sekaligus kita mengobati ya jamur embun tepung tersebut supaya tidak bergerak lebih laju lagi. Kita stop pergerakan jamurnya
supaya hijau daun tanaman kita ini tetap terjaga, dan fokus nanti pemberian nutrisi dan pupuk di tahapan kedua di percepatan pembesaran buahnya betul-betul konsentrasinya nanti ke arah buah. Kita jumpa ya Mas Bro di perawatan berikutnya, pupuknya apa saja, dosisnya berapa, umur berapa, pokoknya kita akan jumpa di video selanjutnya. Oleh karena itu untuk Mas Bro nya yang belum bergabung, yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan update-update perawatan ala Irfan Jalur 08 ya. Agak ribet apa-apa ya Mas Bro, yang penting selamat. Salam tani, salam hijau royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.